baju baru berwarna biru, terbuat dari kain yang halus. Patuhilah perkataan guru agar dapat nilai yang bagus. Shalom, saudara yang dikasihi Yesus, kita bertemu lagi dalam YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah. Apa kabar Anda sekalian? Kiranya damai sejahtera Tuhan dan kasih karunia-Nya menjadi bahagian kita semua. Baiklah, saat ini kita akan berbakti bersama-sama dalam renungan malam hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020. Baiklah, mari kita mulai bersama-sama dengan berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk sepanjang hari ini, hari-hari yang lalu, yang sudah kami lalui, yang penuh keselamatan, kesehatan, dan tuntunan-Mu yang selalu memberikan kami yang terbaik, Tuhan. Bapa, saat ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman yang Tuhan berikan menjadi kekuatan iman percaya kami, memuliakan Engkau, menyembah dan mengagungkan-Mu dalam segenap hidup kami. Tuhan, terima kasih atas segalanya. Biarlah dalam hidup kami sesulit apapun, kami tetap bersandar padamu. Kami tetap konsisten dengan tantangan, permasalahan, dan cobaan terberat yang kami hadapi, Bapa. Biarlah Tuhan kuatkan kami. Kami adalah manusia yang lemah. Hanya karena kemurahan, tuntunan, dan kebaikan-Mu, kekuatan-Mu saja Allah kami dapat bertahan melalui semuanya dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa atas segalanya. Termulialah Engkau dalam segenap hidup kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Sahabat dalam Yesus, judul renungan malam kita pada hari ini adalah Roh Kudus, Firman, dan Kesaksian. Firman Tuhan adalah inti dari kesaksian gereja Perjanjian Baru. Khotbah Petrus pada hari Pentakosta sebagian besar diambil dari Perjanjian Lama untuk membuktikan bahwa Kristus adalah Mesias. Kesaksian Stefanus yang sedang sekarat mengulas sejarah Israel dalam Perjanjian Lama. Petrus merujuk pada firman ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Dan kemudian membagikan kisah kebangkitan kepada Kornelius. Rasul Paulus berulang kali merujuk pada nubuatan Perjanjian Lama tentang kedatangan Mesias, dan Filipus dengan hati-hati menjelaskan kepada orang Ethiopia yang mencari arti dari nubuatan mesianik dalam Yesaya 53. Dalam setiap contoh, murid-murid memberitakan firman Allah, bukan kata-kata mereka sendiri. Firman yang diilhami Roh adalah dasar dari otoritas mereka. Bacalah Kisah Para Rasul 4 ayat 4 dan 31, 8 ayat 4, 13 ayat 48 dan 49, 17 ayat 2, 18 ayat 24 dan 25. Mari kita mulai dari Kisah Para Rasul 4 ayat 4 dan 31. Firman Tuhan. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kisah 8 ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. 13 ayat 48 sampai 49. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Kisah Para Rasul 17 ayat 12. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu, 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. 18 ayat 24 sampai 25. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dari ayat-ayat di atas, apakah yang diajarkan ayat-ayat ini kepada kita
tentang hubungan antara Roh Kudus, firman Allah, dan kesaksian gereja perjanjian baru. Saudaraku, Roh Kudus yang sama yang mengilhamkan firman Allah bekerja melalui firman untuk mengubah hidup. Ada kuasa yang memberi kehidupan dalam firman Allah karena melalui Roh itu adalah firman Kristus yang hidup. Dalam 2 Petrus 1 ayat 21 dan Ibrani 4 ayat 12, mengapakah firman Tuhan begitu kuat dalam mengubah kehidupan? Saudaraku, tenaga kreatif yang mencipta dunia sehingga terwujud berada dalam firman Allah. Firman ini memberi kuasa, melahirkan kehidupan. Setiap perintah adalah sebuah janji yang diterima oleh kemauan, yang diterima ke dalam jiwa, membawa serta kehidupan yang maha kuasa. Ia mengubah sifat dan mencipta kembali jiwa itu dalam citra Allah. Ellen G. White, Seri Membina Keluarga, Jilid 3, halaman 112. Alasan Alkitab memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan adalah karena Roh Kudus yang sama yang mengilhami Alkitab pada awalnya, mengilhami dan mengubah kita juga ketika kita membacanya, ketika kita membagikan firman Tuhan dengan orang lain. Roh Kudus bekerja untuk mengubah hidup mereka melalui firman yang diilhamkannya. Allah telah berjanji untuk memberkati firman-Nya, bukan kata-kata kita. Kuasa ada di dalam firman Tuhan dan bukan spekulasi manusia. Saudaraku, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Roh Kudus, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa kuasa Roh Kudus akan turun ke atas mereka dan mereka akan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, mereka mungkin heran bagaimana hal itu bisa terjadi. Bagaimanakah sekelompok kecil umat percaya dapat mempengaruhi dunia? Bagaimanakah mereka dapat melaksanakan perintah Kristus untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada segala makhluk? Baca Markus 16 ayat 15. Mereka adalah kelompok kecil, kebanyakan tidak berpendidikan, kelompok umat percaya yang kurang berpengaruh. Mereka memiliki hanya sedikit sumber daya, namun tugas yang sangat besar. Mungkin ada yang berkata bahwa ini adalah pekerjaan yang mustahil. Namun mereka memahami bahwa bersama Allah dalam kuasa Roh Kudus tidak ada yang mustahil. Baca Lukas 1 ayat 37. Mereka berdoa, mereka mencari Allah, mereka mengakui dosa-dosa mereka, mereka bertobat dari sikap mementingkan diri. Penghalang di antara mereka diruntuhkan. Mereka ditarik lebih dekat kepada Allah dan kepada satu sama lain. Selama 10 hari di ruang atas, hidup mereka berubah. Sekarang mereka siap untuk kecurahan Roh Kudus. Dan pada hari Pentakosta Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya dalam jumlah yang tidak terbatas. 3.000 orang bertobat dalam satu hari. Dalam Kisah Para Rasul 4, ribuan orang yang lain bertobat. Dalam waktu yang cukup singkat, gereja perjanjian baru bertumbuh dengan pesat. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31-33, kita mendapatkan sedikit keterangan dalam sebuah ayat pendek tentang kelangsungan pengalaman kerohanian dari umat percaya yang mula-mula dan kelanjutan pelayanan jemaat. Dan ketika mereka berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Perhatikan 3 fakta berikut ini. Mereka berdoa, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Itu merupakan hasil dari kuasa doa yang sungguh. Kisah Para Rasul 4 ayat 33 menambahkan, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kata Yunani memberi adalah apodidomi, yang dapat diterjemahkan menyampaikan apa yang dibutuhkan. Ditebus oleh kasih karunia-Nya, diubahkan oleh kasih-Nya, murid-murid merasakan dorongan dari dalam untuk membagikan iman mereka. Mereka tidak dapat berdiam diri. Mengomentari Kisah Para Rasul 4 ayat 33, SDA Bible Commentary mencatat, kesaksian para rasul telah disampaikan bukan dengan kekuatan mereka, namun oleh kuasa yang tidak dapat dihasilkan dari dalam diri mereka sendiri. Yang ada pada mereka adalah kuasa Roh Allah. Volume
6 halaman 173. Roh Kuduslah yang selalu menopang saksi yang sejati dan benar, serta menjadikannya efektif dalam hati orang yang tidak percaya. Saksi-saksi di Perjanjian Baru menjembatani setiap penghalang budaya, bahkan memaksa mereka untuk menyeberang dan pergi ke berbagai benua. Hal itu menuntun mereka pergi ke berbagai kota dan desa, menyeberangi padang gurun yang kering, melewati lautan yang penuh badai, dan mendaki gunung yang terjal. Dipenuhi dengan Roh Kudus, umat percaya di Perjanjian Baru membangun gereja-gereja baru. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Menghancurkan adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dalam Kisah Para Rasul 10-15. Dan menanam benih kabar Injil di seluruh dunia. Roh Kudus menuntun mereka dalam sebuah perjalanan iman yang mengesankan, yang menghasilkan puluhan ribu jiwa baru yang menerima Yesus. Biarlah saudara kita semakin paham betapa Roh Kudus, Allah yang kudus, menuntun kita dan sudah bekerja untuk keselamatan kita, seluruh makhluk di bumi ini. Biarlah kita menyerahkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk dituntun Tuhan, memuliakan namanya, dan hidup dalam kasih karunia-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan. Biarlah firman ini menguatkan iman percaya kami untuk lebih memuliakan Engkau, menikmati keberadaan-Mu, Roh Kudus, menjadi saluran berkat-Mu, alat yang Tuhan gunakan untuk mengabarkan Injil, dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapa, kami akan istirahat pada malam ini nanti. Biarlah Tuhan perlindungan-Mu saja yang ada dalam hidup kami. Besok kami dapat bangun dengan semangat dan penuh sukacita untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa atas segalanya. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu, dan doa kami Tuhan jawab dan Tuhan sempurnakan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan Raja dan Penebus hidup kami yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Demikian renungan malam kita pada malam ini. Biarlah kita dikuatkan dalam kasih karunia Tuhan, dan besok kita akan bertemu lagi dalam renungan pagi. Seorang seniman membuat karya berupa lukisan taman. Jika engkau sudah kaya, janganlah lupa terhadap teman. Please like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Tuhan memberkati. Horas!